Oke, siang ini kita coba, bukan ngecek ya, kita coba lihat apa yang sudah dicoba identifikasi dari rethinking arsitektur, kemudian apa yang dipelajari. Ini Aisyah pakai Gaston Bachelor. Intinya gimana? Gaston Bachelor menempatkan arsitekturnya seperti apa? Ruang bisa menentukan atau menggambarkan psikologi manusia. Oke. Oke, Gaston Bachelor, ruang kaitan dengan apa ya, perilaku, bukan hanya perilaku ya kayaknya ya, psikologisnya. Oke, emosi, mindset, terus nyaman ya, nyaman dan aman. Seingat saya ada satu yang menarik dari Gaston Bachelor tentang memori. Kamu nangkep nggak? Itu saya tulis di catatan, nanti nggak saya screenshot. Saya pikirkan takutnya panjang. Hal yang kenapa saya langsung teringat memori, ada satu pernyataan, udah lama sih soalnya saya baca Gaston Bachelor, itu ada space is ekstraksi dari memori kalau nggak salah. Apapun intinya itu, ruang itu sebenarnya sebuah ruang kompak terhadap perjalanan hidup manusia. Kalau oke. Ya, jadi rumah adalah elemen-elemen di dalam rumah merupakan gambaran dari memorinya kan, perjalanan hidupnya. Itu yang seru dari Gaston Bachelor adalah justru pada, kalau buat saya sih, justru pada memorinya. Memori itu yang kemudian, kenapa saya fokus ke memori? Karena memori ini yang akan mempengaruhi mindset, yang akan mempengaruhi emosi, bahkan nanti ke pemahaman apa atau definisi dari nyaman, aman, dan bahkan kemudian kalau di dalam arsitektur diturunkan ke dalam arsitektur, justru hal-hal yang sangat mendasar di dalam membentuk ruang, gubahan bentuknya dan segala macam. Kalau saya sih itu. Saya juga suka di situ, makanya nggak saya masukin, saya lebih fokus ke dampaknya dari memori. Oke. Ya, siap, sepakat. Jadi ini justru pada konsekuensinya ya. Konsekuensi dari pemahaman memori di Gaston Bachelor. Kenapa kemudian saya meng-highlight justru memorinya dan dirimu agak menyimpan di memorinya, karena memang berangkat saya dosen sejarah. Perkara memori itu menjadi sangat unik gitu loh kan. Kemudian efeknya di arsitektur seperti apa, seperti tadi yang dirimu sampaikan, ada elemen, ada emosi, ada mindset, ada definisi nyaman, bahkan definisi sampai ke arsitektural. Oke. Seru sih bicara tentang Gaston Bachelor karena dia bisa menyasar satu elemen yang terkadang diabaikan. Endapan memori itu luar biasa, kemudian bahasan tentang memori itu banyak banget. Kalau bicara Carl Jung juga tentang memori kan, itu juga akan seru. Oke, ini tentang tugas. Kemudian kalau biasa kalau di filsafat itu bicara tentang refleksi. Setelah baca, apa hal yang
dirimu bisa dapat dan kira-kira yang sangat mempengaruhi? Kemudian ada satu kalimat yang teringat sama saya itu, they know the universe before they know the house, for horizon before the life resting place. Dan semua rumah yang dihuni itu memiliki esensi dari gagasan sebuah rumah. Jadi menurut saya di sini tuh bisa dilihat bahwa imajinasi manusia itu memainkan peran penting, karena dia langsung bekerja setelah ngelihat bentuk perlindungan sekecil apapun. Nah, imajinasi manusia membangun tembok yang tak dapat ditembus sebagai upaya menenangkan diri dengan ilusi keamanan. Adapun sebaliknya, beberapa orang tetap gemetar di balik dinding beton tebal, tidak percaya pada benteng paling kokoh. Saya ngerasa dari sini aja kita bisa ngeliat kan psikologi manusia itu beda-beda, dan sebenarnya definisi setiap hal nggak cuma soal arsitektur dan yang kita pelajarin itu beragam tergantung orang ya Pak. Dan mungkin juga bisa dipengaruhi oleh zaman. Itu dipengaruhi karena menurut saya apa yang dianggap benar sama salah selain matematika itu cuma sesuatu yang dipercaya oleh orang banyak di zaman tertentu. Saya justru dapatnya ke sana gitu. Yeah. Kemudian kan pemahaman rumahnya jadi luas kan. Iya. Rumah bukan lagi seperti yang kita bayangkan secara arsitektural, tempat kita tinggal, beraktivitas segala macam. Rumah itu kalau dari dulu sempat baca terus kemudian ditambah penjelasanmu itu kan sebenarnya apa ya, tidak hanya rasio kita, akal kita, tapi juga kan emosi kita, terutama emosi kan. Tempat di mana rasio dan emosi itu membentuk jati diri kita, sehingga yang disebut rumah itu bukan lagi hanya fisik, tapi sampai ke hal yang abstrak. Sehingga contoh dari Gaston Bachelard kita bisa mendefinisikan ulang arsitektur. Bahkan sampai situ ya, rumah bukan hanya sekedar apa yang kita lihat, bahkan digeser sampai hal yang abstrak, hal yang terkait dengan persepsi, terkait dengan apa yang kita terima, apa yang kita olah, apa yang kemudian kita hasilkan secara mindset. Oke, thank you. Ini akan seru kalau kemudian dikaitkan dengan apa ya, projectmu nanti. Itu kayaknya akan sangat cocok gitu. Oke. Berikutnya, sorry, dirimu namanya? Karena ini kan kayaknya belum masuk ya? Oke, ya oke, nggak apa-apa. Hah? Oke, beberapa kali saya membahas tentang Heidegger, bahkan bikin videonya, tapi menurut perspektifmu, kira-kira Heidegger itu gimana dan bagaimana? Menurut saya pribadi kayak pendapat dia, pemahaman dia itu lumayan menarik gitu Pak, gara-gara arsitektur atau bangunan yang selama ini jadi tempat kita tinggal, tempat kita ngelakuin semua aktivitas, ternyata bukan sekedar tempat tinggal gitu Pak, kayak ada makna yang lebih dalam dari situ. Apa itu? Kan bisa mempengaruhi kita sebagai manusia gitu Pak. Jadi kayak antara bangunan dan manusia itu sama-sama kompleks gitu Pak. Bisa dispesifikkan lebih dalamnya seperti apa, kompleksitasnya seperti apa? Menurut pendapatmu aja, nggak usah. Menurut saya kayak dalam hal sekecil apapun itu ada kayak hubungannya gitu Pak, kayak misalnya tempat kita penataan kamar gitu, kayak meja kita di mana, ngadep kemana itu pengaruh, bahkan sampai kayak posisi tempat lewat juga ngaruh gitu Pak. Jadi tata ruang itu bisa mencerminkan identitas gitu ya? Iya. Kurang lebih lah seperti itu. Jadi arsitektur bisa menggambarkan siapa pemiliknya, dan kemudian tidak hanya siapa pemiliknya, bahkan karakter
di mana si manusia itu tinggal. Hampir mirip dengan yang Gaston Bachelard lakukan, tapi kalau si Heidegger fokusnya bukan ke manusianya. Kalau menurut pandangan saya, silakan nanti di counter kalau memang tidak pas menurut dirimu. Heidegger tidak hanya memperhatikan manusia, tapi justru fokusnya ke tempat di mana manusia itu hidup. Jadi lebih ke lingkungan sekitarnya. Kalau bahasa Bachelard tadi kan lebih ke rasionya, cara berpikir, mindset dan segala macam manusia hidup. Nah, kalau Heidegger justru bagaimana lingkungan mempengaruhi cara hidupnya. Benar nggak kira-kira menurutmu? Kalau pendapat saya itu? Menurut saya juga benar sih Pak. Saya dan kayak baca juga kayak bangunan yang baik itu adalah bangunan yang bisa berdampak baik juga untuk lingkungannya gitu Pak. Jadi arahnya kalau Gaston Bachelard benar-benar pada sosok manusianya, kalau di Heidegger itu manusia dan sekelilingnya yang kemudian mengimprove si diri manusia, dan saat bersamaan bangunan yang dibuat itu juga kemudian mempengaruhi lingkungan. Jadi hubungan timbal balik selalu gitu ya, dua arah. Kalau bahasa Bachelard benar-benar pada bagaimana si manusianya itu, meskipun dia lewat memori kalau mau dibongkar ya juga lingkungannya, sejarah perjalanan hidupnya dan segala macam kan ke arah sana. Ini yang kemudian agak membuka wawasan kita. Saya jujur tadi juga baca-baca singkat saja apa yang coba kalian kumpulkan. Ternyata sudut pandang para filsuf ini benar-benar kemudian meredefinisi arsitektur secara lebih luas, dan itu kayaknya juga berguna ketika mungkin kalian di studio dan segala macam stuck dalam penyusunan konsep dan segala macam. Kembali ke hal-hal yang mendasar. Sebenarnya ruang ini yang saya create, yang saya coba sajikan, coba rancang, itu gunanya apa sih? Apa dampaknya? Terutama terkadang kita lupa untuk mengabsorb lingkungan sekitar dan kemudian memprediksi kalau bangunan ini ada, dampaknya lingkungan seperti apa. Kita terlalu nyaman dan terlalu fokus terhadap bangunan itu sendiri, tapi kemudian tidak memikirkan dampak ke manusianya, ke lingkungannya, atau bahkan tidak memikirkan atau setidaknya memperhitungkan lah bagaimana pengalaman ruang dari orang-orang yang akan menggunakan. Apakah bertabrakan dengan masa lalunya, memorinya dan segala macam. Itu yang terkadang kita lupakan. Dari dua filsuf ini kita sudah bisa belajar banyak untuk tanda kutip meredefinisi atau memahami. Kalau kata meredefinisi terlalu berat, memahami ulang tentang ruang, tentang bentuk, tentang segala macam. Sudah masuk belum? Oke, kita coba lihat. Wah, sip, beda. Giano Fattimo, gimana dia? Gimana ceritanya tentang si Fattimo ini? Orang Italia ya? Orang Italia, kemudian kira-kira gimana? Dari yang saya baca ini sepertinya beliau ini kan sebenarnya cuma filsuf dan politikus itu, jadi nggak ada apa-apa di arsitektur. Beliau itu menggunakan arsitektur itu sebagai salah satu aspek budaya yang dia pakai untuk diterapkan ide-ide beliau tentang fisikal lingkungan. Jadi menurut kalau yang saya baca, menurut beliau itu arsitektur itu tidak sebaiknya harus berhenti menjadi lebih kaku, sehingga sebaiknya arsitektur itu lebih menekankan interpretasi dan subjektif dari si pengguna ruang gitu Pak.
Jadi sehingga makna yang mau disampaikan dari sebuah bangunan itu bisa cakupannya menjadi lebih luas dan bisa menyesuaikan dengan aspek lokal dan dari budaya yang telah kita alami dari masa sebelumnya gitu Pak. Oke, menariknya dari Fatimo adalah yang dihajar oleh dia adalah tentang modernitas, modernity. Bedakan antara modern, arsitektur modern sebagai sebuah zaman, sebagai sebuah style, dan modernism. Modernism itu sebagai sebuah paham. Beda lagi dengan modernity. Modernity itu sebenarnya gerakan ke arah modern. Itu kayaknya yang dicoba dikritik habis oleh Fatimo. Tadi sudah disampaikan dia memang filsuf, dan memang saya beri catatan di 2 minggu yang lalu bahwa rethinking arsitektur itu memang seluruhnya adalah filsuf, yang sedikit sekali yang yang paham benar tentang arsitektur. Heidegger adalah salah satunya yang cukup dekat, Derrida salah duanya yang cukup dekat. Fatimo agak berjarak tapi menggunakan modernitas terutama yang terjadi di arsitektur sebagai membantu cara berpikir dia, membantu untuk mengembalikan kaitan dengan subjektivitas manusia dan lokalitas. Gunanya apa? Gunanya untuk alur berpikir politisnya dia. Modernitas itu kemudian mengabaikan satu unsur lokal, kedua kesejarahan itu diabaikan benar. Dia benar-benar fokus pada efisiensi, efektivitas. Itu yang terjadi di modern dan modernitas secara lebih umum. Dan aspek yang paling kuat pada masa itu adalah aspek arsitektural. Arsitektural itu dibangun dengan kecepatan tertentu, kecepatan yang mengutamakan efisien, ruangnya ya, aktivitasnya apa ya ruangnya itu. Aktivitasnya apa ruangnya itu, sehingga manusia itu seakan tidak lebih tidak kurang dari sebuah furniture. Jadi di proporsi ukuran tubuh manusia seperti apa, pergerakannya seperti apa, kemudian itu yang jadi dasar ukuran ruang, standar ruangnya. Kalau buka buku Time Saver atau data arsitek, itu produk dari modernitas. Itu yang coba dikritik si Fatimo melalui tulisannya, dan fokusnya memang dia ke arah politis kan memang. Oke, ini yang kayaknya perlu dibahas. Tulisan ini membuka kembali pikiran yang kaku. Standar yang berlaku universal. Hati-hati ya kalau bicara estetik, karena ada ukuran. Estetik itu kaitan dengan keindahan, ada yang berlaku universal. Ada yang berlaku universal. Katakanlah proporsi yang disebut indah itu biasanya kemudian proporsi yang pernah dengar golden section, pernah dengar Fibonacci number segala macam, itu kaitannya dengan universal. Tapi kalau yang di sini sebenarnya yang dicoba dihajar oleh atau yang coba dikritik oleh Fatimo adalah simplifikasi pemahaman estetik, pemahaman keindahan. Yang itu yang terjadi di arsitektur modern, atau di kemudian kalau mau cek di area seni itu sebenarnya ada yang kemudian pop culture. Walaupun ini juga debatable ya, pop culture itu. Andy Warhol itu diantara, kalau saya pribadi sih mengatakan diantara modernitas industrial dan postmodern. Sebenarnya Fatimo ini ada beberapa yang kemudian menarik cara berpikir Fatimo untuk masuk ke postmodern. Artinya postmodern itu kan mengembalikan lokalitas, mengembalikan ide dasar bahwa
lokal itu punya nilai, punya sejarah yang bisa diolah lebih lanjut. Kalau modernitas itu benar-benar mengabaikan yang kaitan dengan sejarah, ya karena kebutuhannya. Oke, itu catatan terkertas simpel kosong padahal penting bagi aspek konformasional yang dapat memberi pengalaman yang lebih. Jadi dari tiga filsuf ini sebenarnya ketiganya mengembalikan unsur manusia yang pada saat efek Perang Dunia Pertama, Kedua itu membuat segala ekonomi, segala kehidupan itu hancur berantakan. Akhirnya perlu sebuah gerakan, perlu sebuah terobosan secara teknologi, kemudian muncul perumahan-perumahan dengan tipe standar, semua orang diukur ukuran tubuhnya dan segala macam, sehingga itu seperti saya sampaikan tadi, manusia hanya dilihat sebagai ukurannya, bahkan distandarkan. Data arsitek itu kan menstandarkan antara manusia di Eropa, bahkan manusia di Indonesia juga distandarkan semua kan. Ukurannya ukuran satu orang itu 60 cm, kemudian duduknya kalau ini sekitar 40 sampai 50, semua distandarkan. Itu yang terjadi. Dari ketiganya itu sepakat bahwa dikembalikan lagi manusia sebagaimana mestinya dia dihargai subjektivitasnya kalau di Fatimo, kemudian dihargai memorinya oleh Gaston Bachelard, atau dihargai juga identitas lokalnya. Dari tiga itu kita bisa belajar itu gitu loh, mengembalikan humanity lah, kemanusiaan, ya, memanusiakan manusia. Itu kayaknya jargon atau hal yang sangat klise gitu. Tapi ya itu yang kayaknya juga menarik kalau pada masa sekarang dengan perkembangan AI dan segala macam, di mana posisi manusia itu akan seru juga. Ya nggak apa-apa pakai yang Fatimo atau yang pakai Gaston Bachelard atau bahkan Heidegger. Bagaimana kemudian posisi manusia di zaman destruktif, istilahnya kan sekarang gitu kan, zaman peralihan antara yang teknologi kemudian zaman yang kecerdasan buatan. Ada pendapat? Ya. Saya kalau emang saya banyak kesulitan dalam nyampein yang saya pikirin, jadi ya Bapak jelasin tadi akhirnya keluar semua. Gitu. Nggak juga sih kan. Sebenarnya saya juga proses belajarnya juga panjang, dan bahkan beberapa filsuf itu saya tidak langsung mendekati atau mempelajari apa yang dia tulis. Saya biasanya muter dari turunannya, cara berpikirnya atau penjelasannya atau bahkan reviewnya. Review dari itu baru oh ya kayak gini, kemudian kayak ke cross check. Jadi sistem bacanya itu kadang bolak-balik. Itu makanya kalau tadi diungkap seperti itu, ya kebetulan saya lahir duluan, gitu aja sih. Saya jadi lebih baca lebih dulu. Gaston Bachelard itu ketika saya S2 di tahun 2001-2002. Jadi ini merecall memori lama saya. Kalau Heidegger itu makanan sampai sekarang masih terus bongkar-bongkar Heidegger. Kalau Fatimo jujur ini baru tidak sedalam Gaston Bachelard, pernah baca ketika S2, dan ini yang hal baru. Cuman ketika lihat modernity, ingat pelajaran sejarah arsitektur modern dan segala macam, dan tadi diberi konteks, dirimu memberi konteks bahwa dia seorang politikus, jelas sekali dia coba menghajarnya dari sisi kemanusiaannya, kemudian kenapa dia menghajar the end of modernity. Dengan the end of modernity, modernity itu seperti tadi saya sampaikan, tidak menganggap manusia itu punya suara. Nah, politikus itu kan one foot one man, ada unsur ke sana. Jadi pendapat orang itu sangat dihargai. Di zaman modernitas itu tidak ada.
semua disamaratakan, digeneralisir. Jadi pasal berpikirnya seperti itu. Kalau tadi kamu nggak ngomong kalau itu mau filsuf, saya blank. Begitu ini filsuf dan ini Itali, paham. Orang Itali itu sangat berseberangan dengan cara berpikir orang Jerman, orang Inggris. Itali itu basisnya adalah basis sejarah. Kenapa? Ya kerajaan Roma. Jadi Romawi itu sangat kuat mengakar. Berhadapan dengan cara berpikir Prancis lebih kalau bicara estetik lebih baik masuk ke Prancis. Kemudian kalau belajar teknologi lebih baik masuk ke Inggris dan Jerman. Pengecualian Heidegger, ini orang yang agak aneh. Pengecualian Heidegger untuk kasus filsuf Jerman. Begitu. Ada yang mau dieksplor atau mau silahkan kalau mau berpendapat. Meskipun belum setor kerjaan, nggak masalah. Kalau buat saya sih nggak ada masalah, bisa disusulkan. Ada pendapat? Ya sebenarnya target hari ini ya memang itu gitu loh. Target hari ini, kita bongkar punya teman-teman muda. Target hari ini kita coba lihat kita belajar apa dari buku rethinking, filsuf dan segala macam. Jean Baudrillard. Ini akan seru kalau ketemu metaverse, kalau ketemu dengan media sosial. Ada kata simulakra dan simulasi, itu akan seru banget. Kemudian dunia terlipat dan segala macam. Artinya gini, Jean Baudrillard itu mengedepankan hiperrealita. Hiperrealita adalah sebuah kenyataan yang hiper, dan itu terjadi di media sosial dan segala macam. Makanya kalau sekarang orang ribut perkara pertentangan di Twitter, di X sekarang bukan Twitter, di X, kemudian di Instagram atau di YouTube, saya mau ketawa aja. It's not a real life, gitu loh. Udah biarin di situ. Ngapain ditarik ke sini? Dan itu dijelaskan oleh Jean Baudrillard. Itu hiper, gitu loh. Cuman karena intensitas kita jadi terpengaruh. TikTok dan segala macam. Kenapa TikTok itu dibuat pendek? Itu ada ilmunya, gitu. Sengaja. Itu namanya kemudian rekayasa sosial. Jadi mindset kita, memori kita itu ditabrakkan, dihajar dengan apa yang tampil di media sosial. Saya kadang sedih kalau ada orang komentar, wah ya di X seperti ini, di YouTube seperti ini, kemudian di TikTok. Enggak deh, itu biarin di sana, nggak usah ditarik ke hidup nyata. Kita nggak usah sibuk dengan yang itu. Semakin kita buka, dan algoritma media sosial juga seru ya. Sekali kita nonton genre tertentu lah, saya katakan genre tertentu, hari berikutnya akan terus keluar hal yang sama. Belakangan ini media sosial saya keluarnya sepak bola gitu loh. Ya karena saya peduli ke sepak bola, olahraga dan segala macam, ya sudahlah itu aja. Daripada ribut-ribut politik dan segala macam. Apalagi yang sekarang kan lagi rame, ini juga seru gitu loh. Orang ribut-ribut pemilihan kepala daerah yang di Jakarta. Ini Jakarta di sana, KTP kita juga KTP Sumsel, apa yang diributkan gitu. Hal-hal kayak gitu. Nah, ini yang dijelaskan Baudrillard bahwa ada yang terjadi seperti itu dan itu sangat mempengaruhi. Itu yang disebut dengan simulakra. Bahkan sudah dilakukan sejak lama. Mengeksplorasi bagaimana realita digantikan oleh representasi tanda dalam dunia modern yang disebut dengan hiperrealita. Tanda-tanda itu sekarang bukan lagi hanya tanda. Kalau di arsitek itu kan simbol, sign and simbol. Sekarang sudah audio visual, jadi benar-benar mengganggu mindset. Kalau nggak kuat, gila bener gitu. Itu kenapa kemudian kejadian minggu lalu saya juga miris sih. Ada 4 siswa yang kemudian memperkosa dan membunuh kan, yang ditalang kerikil. Konyol banget. Itu pasti kemakan
kemakan TikTok. Dan kemudian yang makin membuat saya miris, ketika penemuan mereka ada di situ gitu loh. Gimana sih cara pikirnya? Itu kan berarti mindsetnya udah kacau banget. Terlepas dari lingkungan dan segala macam. Saya lebih penasaran dengan apa yang terjadi di gadgetnya mereka. Itu yang kemudian terkait dengan judi online. Hal-hal yang tidak disadari bahwa itu akan sangat mempengaruhi mindset kritis terhadap budaya mass media, media sosial dan segala macam. Dan ujung-ujungnya memang kapitalis. Kita nggak sadar disedot duitnya dari situ. Nah, di dalam arsitektur akan sangat berpengaruh pada pembentukan ruangnya. Pembentukan ruangnya seperti apa? Arsitektur sebagai bagian dari simulasi di mana bangunan dan ruang lebih mementingkan estetik dan citra ikonik untuk konsumsi publik. Esensi, kembali lagi kalau ke Jatun Baklat atau ke Heidegger, esensi arsitektur sebagai pelayan aktivitas manusia itu hilang. Kita disuguhi dengan, nggak tahu, di media sosial kalian, di IG dan segala macam, bentuk yang bombastis segala macam, itu kadang bentar, esensinya apa sih bentuk ini gitu, mau disampaikan apa, itu yang dikritik oleh Jean Baudrillard di situ, menggunakan arsitektur sebagai salah satu penjelasan terkait dengan simulakra, hiperrealitas dan segala macam. Ini seru nih kalau Jean Baudrillard, apalagi kalau yang membahasnya atau menulisnya paham tentang media sosial. Oke, sama-sama Heidegger, saya lewatkan saja. Tadi ya. Yap, silakan. Iya, kok laras tadi. Kalau yang ini memang dia menulis khusus ya. Menulis filosofi arsitektur, buku. Jadi mungkin agak kepleset. Kita lewatkan saja, karena memang dia seorang teori, seorang arsitek, juga teori yang mencoba mendefinisikan arsitektur dari sudut pandang filsafat. Oke, kita coba bandingkan ya. Tadi filsuf Itali, politikus, ini filsuf Jerman, juga politikus. Komitmen terhadap utopia dan harapan. Semoga dibahas. Berasal dari pekerjaannya juga di bidang seni, jadi dia seorang seniman juga. Nah, ini saya juga baru tahu bahwa istrinya juga seorang arsitek, jadi makin lengkap ke lingkarannya. Arsitektur kontemporer telah dimiskinkan oleh fungsionalisme dan dapat membatasi kemampuan arsitektur untuk menginterpretasi dan membangkitkan imajinasi. Ini kayaknya kebalikan dengan apa yang diulas oleh Jean Baudrillard tadi. Kalau di sini dia mencoba mengedepankan unsur seninya. Dia hampir sama dengan Fatimo tadi, mengedepan atau mengkritik fungsional efisien. Seperti itu. Arsitektur seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan praksis, tapi juga media untuk mengeksplorasi kreativitas dan ekspresi idealis. Jadi dari sudut pandang senimannya, dari sudut pandang keindahannya. Dia percaya desain arsitektur harus melampaui sekedar fungsi praksis dan mempertimbangkan bagaimana ruang dapat mempengaruhi perasaan dan pengalaman manusia. Hampir masuk dengan sama yang diungkap oleh Kaslun Bachelard, kan? Bagaimana ruangnya dan segala macam. Ruangnya harus mempengaruhi mindset si pengguna atau pengamatnya. Dan itu dalam kerangka berpikir utopia. Utopia itu kan angan-angan yang terkadang jauh di depan. Bagaimana ruang-ruang yang diciptakan dapat mencerminkan dan membentuk nilai sosial dan idealis. Kembali lagi karena dia seorang politikus ya. Idealisme, kemudian nilai-nilai sosial, di mana kalau ini contohnya perumahan,
ruang terbuka, pencahayaan alami, dan ruang publik gitu. Interaksi sosial, solidaritas masyarakat dapat memperkuat harapan utopian untuk dengan membangun rasa komunitas solidaritas. Perbedaan dengan yang Fatimo tadi, Fatimo lebih kepada manusianya, personnya. Kalau di sini kan lebih kepada community. Jermannya keluar. Kalau di situ kan Italinya keluar, orang Itali lebih ke seniman, lebih ke sosok manusianya. Zaman-zaman Romawi, kemudian Renaissance kan juga sebenarnya berangkat dari Itali, kemudian baru bergeser ke arah Prancis. Renaissance itu bahasa Prancis, tapi ide dasarnya justru berkembang di Itali. Itu lebih mengutamakan kemampuan berpikir, kemampuan olah rasio, olah seni personnya. Sedangkan di Jerman kita bisa langsung lihat bahwa dia mengutamakan komunitas. Jerman negara besar tapi selalu kalah perang kan, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, itu negara besar tapi kalah perang karena solidaritas yang dicoba tonjolkan bersama-sama dan segala macam. Interaksi misalnya. Kalau di Fatimo lebih kepada lokal personnya. Kalau mau lihat cara berpikir filsuf Italia itu ya langsung nganu ke Descartes gitu. Saya berpikir maka saya ada, benar-benar manusianya. Rambasan mewujudkan harapan dan kesejahteraan, keadilan dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan secara komunal. Arsitektur yang seimbang antara fungsi dan ekspresi kreatif bisa menciptakan lingkungan yang dapat memadai untuk memenuhi kebutuhan emosi manusia. Nyambung dengan punya Gaston Bachelard, nyambung punya Heidegger, dan sedikit banyak juga dengan Fatimo. Artinya di sini terkadang kalau kita sampai ke ekstraksi, para filsuf itu punya pemikiran yang serupa, cuman jalannya yang berbeda-beda, sudut pandangnya berbeda-beda, menggunakan contoh-contoh kasus yang berbeda-beda. Itu aja sih. Kalau mau diekstrak itu ya mengembalikan arsitektur sebagai sebuah produk cara berpikir manusia, kemudian pada saat bersamaan juga untuk kesejahteraan manusia. Esensi arsitekturnya di situ. Bukan kalau yang dicoba di blog ini lebih ke bukan lagi titipan ikonik siapapun itu, punya modal pemerintah dan segala macam. Karena kan ini politisi, mau nggak mau saya nyenggol ke sana. Kalau ini pemikiran ini kemudian di Ernest Bloch ini kemudian ditempatkan sebagai pisau bedah atau pisau analisis untuk IKN, akan seru banget. Akan seru banget. Ya, semoga saja dia berani melihat IKN bukan secara aspek teknis arsitektural, tapi lebih kepada komitmen utopia. IKN itu utopia, sebuah proyek utopia. Tapi pada saat bersamaan, apakah ada nilai sosial, politik, ekonomi yang lebih adil dan manusiawi? Utopianya sisi mana? Ya, seru sih. Asal kuat aja. Siap. Gitu. Silakan kalau mau ada diskusi. Ini yang sudah. Bagaimana yang belum? Anda mulai kebayang mau ngapain? Kalau melihat satu filsuf, apa yang mesti dibedah dan segala macam. Saya yakin gini, bukan berarti belum setor nilai karena belum setor tugas itu karena ya satu memang belum mengerjakan, tapi pasti ada kebingungan. Dan yang lain itu agak nekat, udahlah disetor dulu lah. Gak apa-apa. Ada dua pendekatan, ada yang hati-hati, ada yang pokoknya setor dulu, urusan belakang. Ada yang coba menggunakan ChatGPT,
AI dan segala macam. Saya tidak tutup mata. Ada beberapa itu terlihat kata-katanya bukan kata-kata manusia. Itu kata-kata ekstraksi dari data-data di Google. Enggak apa-apa. Saya jujur ketika menyiapkan materi itu sering menggunakan ChatGPT untuk jembatan untuk menjelaskan. Kemarin yang triadic thinking itu bahasannya katakanlah 60% dari AI. Cuman saya tahu ini nyambung karena pernah baca cuman tidak detail. Dibantu dengan AI untuk mendetilkan itu. Tadi yang dikumpul tadi ada beberapa yang menggunakan ChatGPT, enggak apa-apa. Ada yang cukup serius membaca satu persatu karena tidak ada kendala bahasa dan memang suka membaca, kelihatan sekali. Bukan hal yang salah, enggak. Kita itu kenapa? Terkait juga dengan filsuf tadi, bagaimana kita menempatkan atau menggunakan teknologi. Kita dikuasai teknologi atau kita menguasai teknologi. Kan bedanya sih. Adalah konyol sama sekali kalau ada yang melarang menggunakan AI, karena nanti ketika kalian lulus atau ketika di dunia nyata, orang yang tidak pernah menggunakan AI akan tergerus. Kecepatannya beda. Cuman kesadaran bahwa AI itu sebagai sebuah tools atau kita dikuasai AI itu dua hal yang berbeda dampaknya. Kalau percaya sepenuhnya sama ChatGPT dan segala macam, ya nggak, jangan juga seperti itu kan dikuasai berarti. Tapi bagaimana kita bisa memahami logika berpikirnya, mindsetnya, sehingga kita dari baca ketahuan. Bentar, ini kayaknya kayak salah deh. Kerasa. Oh ya, perjalanan waktu. Dengan kerasa atau tidaknya itu ya makin sering digunakan. Belakangan ini saya mengikuti ChatGPT itu dari 2.0. Sekarang udah 3.5, bahkan ada beberapa kali dibuka free-nya 4.0 kan. Kuota 30 prompt, biasanya sehari langsung habis. Sekali duduk 2 jam, ya habis, ya udah nunggu besoknya lagi, ngeprom lagi. Tuh. Nggak apa-apa. Tuh. Gimana? Yang belum lagi menelaah. Oke, kalau sambil nunggu, tugas ini sebenarnya sebagai pemicu atau sebagai trigger untuk minggu depan seperti yang saya sampaikan di video, minggu depan tolong usulannya. Tema besarnya dulu deh. Tema besarnya apa, kemudian nanti kita diskusi. Kira-kira filsuf apa yang bisa ditempelkan? Filsuf apa yang bisa membantu proses berpikirnya? Itu minggu depan, di minggu ke-6, minggu ke-7 saya coba men-share beberapa teknik, saya nyebutnya itu analitik, filsafat analitik, menggunakan filsafat sebagai alat analisis. Intinya di situ ada 1 buku, 2 atau 3 buku riset method in architecture. Salah satunya adalah filsafat. Saya coba share di situ. Kemudian setelah itu minggu depan, karena minggu depan sudah ada temanya, mungkin bisa kita bicarakan arsiteknya siapa, filsufnya siapa. Kemudian di UTS sudah ada, minimal ada kerangkanya. Setelah UTS kita benar-benar jalan satu-satu. Artinya sesuai dengan proyeknya. Kita dalami. Pak, kira-kira apakah harus 16 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan setelah UTS? Kalau memang bisa tanda kutip cepat, lebih cepat ya nggak apa-apa. Kumpulkan aja, ya selesai udah. Kalian bisa mikir yang lain. Jadi setelah UTS bergantung pada speed kalian, kecepatan masing-masing kalian. Seberapa dalam, seberapa apa. Produknya apa? Ya, tergantung kita diskusinya nanti. Apakah tulisan? Apakah seperti tadi tampilan
tampilan Canva tadi. Pendek-pendek tapi punya esensi. Tidak harus laporan berkop dan segala macam. Saya tidak peduli dengan bungkus. Saya peduli pada kata-katanya ini. Ya, apapun itu. Gitu. Kurang lebih kebayang. Bahkan ada yang mau nulis novel, ayo. Asal cukup nafasnya. Atau kalau enggak, minimal kerangka berpikirnya novel. Novel itu kan cukup ada. Kalau enggak ya cerpen atau terserah lah, karya apapun. Ada beberapa filosof itu juga bahkan menggunakan Heidegger itu menggunakan puisi untuk menyampaikan ide-ide. Itu pertanyaan, diskusi.